kembali lagi di YouTube Kriminal. Kali ini kita akan mengulas fakta-fakta hukum tentang kasus pemalsuan dan penyerobotan lahan yang terjadi di Sungai Baku, Rokan Hilir, Riau, Indonesia. Kasus saat ini dalam posisi kasasi di Mahkamah Agung. Hal tersebut karena jaksa penuntut umum tidak terima putusan dan melakukan kasasi. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dinilai membingungkan dan tidak memiliki rasa keadilan. Pelapor yang juga sebagai korban mengutarakan kekecewaannya ke YouTube Kriminal, sebagaimana ulasannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tujuan saya mendatangi media jurnal polisi ini menyampaikan keluhan perkara yang saya alami di Kabupaten Rohir, Riau, Indonesia, di mana saya mengalami perkara lahan tanah saya untuk buat rumah diserobot oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Yayasan Hajiping. Mendirikan sebuah bangunan, yaitu mes berbentuk hotel, di lahan tanah saya. Saya dalam hal ini sudah melaporkan ke polisi. Prosesnya lebih dari 1 tahun. Ini proses laporan saya ke polisi. Lebih dari 1 tahun, sehingga ini dilimpahkan ke kejaksaan. Yang di kejaksaan cukup lama menerima berkas dari polisi ini, hingga P21-nya itu memakan waktu yang cukup lama. Sehingga ini pada akhirnya pada tahun 2020 Februari itu barulah sampai ke persidangan. Nah, di dalam persidangan itu ada perkara pidana yang saya laporkan, terproseskan, kemudian saya digugat perdata oleh mereka. Jadi saya menggugat pidana, mereka menggugat perdata. Nah, ini sekarang saya kupas dulu masalah pidananya dulu. Nah, adapun surat yang saya miliki adalah berbentuk SKT nomor 37 bulan Juli kalau tidak salah tahun 2010. Menjalani masa persidangan lebih kurang 5 bulan, maka diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama di Gunung Tanjung, Kabupaten Rokan Hilir, bahwa terdakwa Mas Wardi bin Bahrum dan Edi bin Usman. Nah, awalnya ini bertiga tersangkanya, termasuk pembelinya. Nah, dinyatakan oleh pengadilan negeri tingkat pertama, dinyatakan secara sah dan meyakinkan kalau mereka memang telah melakukan pemalsuan surat KUHP 263 sekaligus dengan 385 penyerobotan. Nah, 3 yang ditahan oleh polisi, hanya 2 yang dihadirkan dalam persidangan, yaitu Mas Wadi dan Fakta dari kasus ini diperoleh bahwa yang awalnya 3 dari tersangka yang ditetapkan oleh penyidik kepolisian, akhirnya hanya 2 orang yang berkasnya lanjut ke jaksa dan dinyatakan P21. Sementara 1 orang lagi yang sempat sudah ditahan 42 hari di dalam tahanan, rimbanya atau kasusnya samar-samar hingga saat ini. Perlu saya ingatkan ya, bahwa Kejaksaan Rokan Hilir itu pernah
mendapatkan ranking terbaik dalam menangani perkara di Riau. Salah satu kabupaten Rokan Hilir ini kejaksanya adalah nomor 1 di Riau. Artinya kita yakini bahwa tuntutan dia itu sudahlah pasti profesional. Dan kemudian hakim di tingkat pertama juga meyakinkan bahwa apa yang dituntut jaksa itu sudah benar. Nah, sayang sekali begitu mereka banding dengan waktu yang begitu cepat, hanya lebih kurang 1 bulan lebih, itu sudah diputuskan. Dan mereka, Pak Suhardi dan Adi tadi, diadili dengan sebuah keputusan yang membingungkan orang awam. Seperti kami masyarakat ini kadang-kadang tidak mengerti bahasa hukum. Karena di situ keputusannya itu hanya kita lihat dalam bentuk 2 lembar kertas, dinyatakan diadili bahwa terbukti bersalah, terbukti berbuat, tapi perbuatan itu tidak dianggap memenuhi unsur pidana. Nah, saya mengingatkan bahwa perkara ini diajukan oleh polisi sampai ke jaksa dan bahkan sampai ke pengadilan. Itu awalnya juga menghadirkan saksi ahli dari UNRI. Saksi ahli juga sudah menjelaskan bahwa itu sudah memenuhi unsur pidana dan perdata. Dan dengan mudahnya Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Riau, tanpa menghadirkan siapapun, dia langsung memutuskan bahwa ini terbukti berbuat tapi tidak memenuhi unsur pidana. Nah, dengan keputusan Pengadilan Tinggi, saya, Andi Eko, sebagai pelapor, sangatlah kecewa dengan keputusan Pengadilan Tinggi yang menurut saya begitu mudahnya dia memutuskan sesuatu dan waktu yang singkat mengatakan bahwa terbukti berbuat namun tidak bersalah. Kalau ada orang bersalah tidak dihukum. Nah, mudah saja orang membuat salah. Melalui rekaman video ini, saya berharap bahwa bila mana ada yang membaca ini, tolong bantu saya untuk mendapatkan keadilan. Kami masyarakat kecil sangat memprihatinkan untuk mendapatkan keadilan. Dan masalah ini akan saya sampaikan kepada Mahfud sebagai Menhub di Jakarta. Kita akan melapor ke sana bahwa saya tidak mendapatkan keadilan. Saya tidak mendapatkan keadilan. Tolong orang kecil jangan dikecilkan juga harga dirinya. Ada hak-hak mereka yang harus diperjuangkan. Hukum tidak memandang suku, hukum tidak memandang siapapun, tapi hukum butuh keadilan. Dan saya butuh keadilan. Seperti video dan tutorial sebelumnya, kami sampaikan bahwa kami hanya menyampaikan fakta. Selanjutnya Anda yang memutuskan dan memikirkan apa yang semestinya Anda lakukan. Membuat dirimu tak nyaman, maafkan aku.